Mungkin kita akan berikutnya akan membahas soal persiapan ya melawan Australia. Mungkin kita nggak perlu bahas detail pertandingan kemarin lawan Arab Saudi, gimana Martin Paes main, J.I. Jes main, itu sangat luar biasa. Tapi ada satu catatan dariku, Yos, itu terutama di babak kedua ya, kita begitu kelihatan letih. Oke, mungkin banyak faktor ya, salah satunya panas ya, dan hanya waktunya kan mepet juga, tanggal 2 mereka juga baru latihan kan, tanggal 2, 3, 4, jadi kira-kira 2-3 hari lah mereka hanya bisa latihan dan itu pun termasuk recovery-nya, dan datang ke Jakarta pun mereka 2 jam setelah pertandingan datang ke Jakarta. Kamu melihat situasi ini gimana, Yos, untuk meminimalisir lawan Australia? Dan kebetulan Australia kan datang lebih dulu daripada kita ya sampai Jakarta. Gimana, Yos? Iya betul, memang selisih waktu sekitar 4 hari ya, dari Kamis ke hari Selasa. Iya, tidak, kita timnas sebenarnya tidak punya waktu banyak. Makanya kenapa detail-detail kecil itu sangat menentukan ketika nanti akan menghadapi laga-laga selanjutnya, terutama di tanggal 10 nanti ya, ketika sudah selesai bertandang ke Arab Saudi menjamu Australia. Ya, kalau kemarin kita sempat melihat bahwa langkah-langkah dari federasi untuk menentukan fasilitas yang mumpuni untuk persiapan timnas, itu ya aku rasa adalah salah satu langkah yang bagus untuk meminimalisir bahwa perjalanan panjang itu tidak memerlukan waktu yang panjang, jadi pemain segera bisa sampai ke tempat untuk menjalani latihan, siap untuk menghadapi laga phase kedua. Memang terbukti nanti ketika di besoknya ya, di laga atau di FIFA Match di bulan Oktober, di kualifikasi di bulan Oktober kan memang kita ada laga 2 kali away, 2 kali ke Bahrain, kemudian ke China, ke Tiongkok. Memang setelah away ke Bahrain langsung itu ya dicharterkan pesawat atau bagaimana, sehingga langkah tersebut ya dibilang memang cukup bagus ya, karena memang tuan rumah juga setelah away ke Bahrain ke China memang tampaknya ingin masing-masing rumah tuh ingin mempersulit bagaimana timnas Indonesia ini bisa berjaya begitu. Tetapi memang tidak apa-apa, semua tuan rumah pastikan inginnya menang. Jadi kalaupun mereka mempersulit ya itu hak masing-masing asosiasi begitu. Begitupun juga nanti kita ketika akan menjamu di home kan juga bisa melakukan hal yang sama. Tetapi kita lihat langkahnya itu adalah tidak menggunakan pesawat komersil, lalu menggunakan pesawat pribadi ya, bukan jet pribadi tapi pesawat pribadi. Jadi ya adalah salah satu langkah yang bagus begitu. Selisih waktu 4 hari melawan Australia saya kira cukup untuk melakukan recovery, kemudian pemahaman taktikal. Apalagi nanti ketika bermain di home di Gelora Bung Karno, kita harapkan nanti kualitas rumput lapangan yang semakin baik ya, tidak seperti di laga sebelumnya. Itu sudah dijanjikan oleh pengelola Gelora Bung Karno. Kemudian juga nanti adalah hari yang spesial karena calon pemain keturunan kita yang baru ini akan menonton laga Indonesia versus Australia. Jadi kalaupun nanti kita bisa menampilkan hasil yang terbaik di laga tersebut, maka akan menjadi kado atau membuktikan bahwa ini tim yang akan saya masuki, timnas yang dimasuki oleh 2 pemain baru kita ini ternyata memang berprospek dengan sedemikian rupa, sehingga menarik perhatian untuk para pemain keturunan lain itu yang akan didatangkan berikutnya untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Ya, kita harapkan bahwa kondisi pemain tetap bugar, bahwa memang dari segi fisik memang kemarin masih kurang terutama di babak kedua, tetapi memang bagaimana tim pelatih fisik akan memanajemen fisiknya sehingga bisa untuk menampilkan performa yang baik selama 90 menit. Jadi kita harapkan performa terbaik itu tidak hanya di babak pertama, tetapi bisa juga dilakukan hingga peluit babak kedua dibunyikan. Alhasil kita bisa meraih poin yang maksimal di laga melawan Australia besok. Ya, lawan Australia kita tahu kemarin hasilnya seperti apa. Australia mereka ya cukup mengejutkan ya, kalah di kandang ketika bermain lawan Bahrain. Tentunya ini Bahrain tidak diunggulkan, main away, secara ranking pun juga jauh, tapi akhirnya mereka bisa menang 1-0. Di pertandingan itu kita ngelihat ya jelas Australia ini cukup, kalau dari kacamata aku ya, ini kelemahannya adalah mereka mudah terpancing. Kita tahu permainan Bahrain seperti apa. Permainan Bahrain itu tipikal Asia Barat ya, secara power dan
ya guling-guling FC yang sering-sering guling-guling FC gitulah. Mereka cukup emosi pemain Australia ini ke pemain Bahrain yang selalu mengulur waktu dengan cara guling-guling itu, dan pada akhirnya Australia mainnya keras terus, main keras dan berujung kartu merah. Mereka main di menit 80-an kalau nggak salah itu, main 10 orang dan akhirnya dibobol di menit akhir kalau nggak salah menit 89 untuk kebobolan. Kamu melihat kita kan pernah lawan Australia tapi kita kalah, benar-benar kalah ya waktu itu 4-0. Peluang kita seperti apa dengan melihat Australia yang kemarin ya? Kamu melihat seperti apa? Australia bukan lagi seperti di Piala Asia kemarin. Performa menurun, padahal skuad nyaris sama, pelatih pun masih satu orang yang sama. Itu membuktikan bahwa mereka belum terlalu siap untuk lolos ke Piala Dunia berikutnya. Bukan ingin merendahkan negara lain, tapi secara performa head to head, Australia selalu di atas Bahrain. Bukan selalu, lebih sering sih maksudnya. Tidak tahu kenapa, ini mungkin memang betul-betul keberuntungan bagi Indonesia, karena secara tidak langsung Indonesia diberikan kabar baik kalau Australia bisa dikalahkan begitu saja. Kalah di rumah sendiri dengan gol yang konyol, itu kayaknya gol bunuh diri kalau aku lihat, aku nggak tahu. Iya, gol bunuh diri. Itu ya benar-benar membuktikan bahwa sisi belakang Australia bisa dimanfaatkan oleh Indonesia di pertemuan berikutnya. Secara kita tahu kalau Indonesia memiliki beberapa pemain laju macam Asnawi Mangku Alam, lalu ada Kelvin Verdong, belum lagi ada Pratama Arhan dan lain sebagainya. Itu kan auto ngos-ngosan itu pemain Australia. Nah, bukan bermaksud meremehkan, tapi harus berbenah diri kalau mau melawan Indonesia. Ini bukan Indonesia yang dulu, gitu maksudnya. Nah, Australia, aku akui merupakan calon lawan yang cukup disegani. Begini, walaupun kalah nanti, tapi aku yakin tidak akan kalah setelah kemarin, atau bahkan bisa memberi kejutan seperti U23, bisa menang 1-0 gitu, atau bahkan mungkin lebih ya, bisa 2-1 kah atau 2-0 gitu, kita tidak tahu. Ditambah ada Martin Paes yang sulit dibobol, ya makin pusing Australia begitu kan. PR dan pesan untuk laga berikutnya, jangan sampai ada sisi kosong atau sisi bolong di pertahanan Indonesia laga berikutnya. Karena yang dilawan Arab Saudi kemarin di beberapa menit terakhir, untungnya ada Martin Paes maju, gak jadi gol kan. Dan itu aku lupa siapa yang jaga satu pemain Arab, tiba-tiba loss begitu. Loh, kok bisa kayak gitu kan? Nah, itu akan menjadi PR bagi Indonesia. Jangan sampai ada yang bolong. Pesan berikutnya adalah usahakan memanfaatkan peluang serangan balik yang lebih ciamik. Sinteyong sempat marah-marah kemarin waktu lawan Arab Saudi. Kenapa banyak mendapatkan peluang serangan balik, tapi tidak bisa mencetak gol begitu? Bukan mau menyalahkan siapa-siapa, tapi kalau kita yang nonton melihat passing dari pemain timnas Indonesia itu pelan. Jadi kayak ragu-ragu mengambil keputusan begitu loh. Itu yang membuat mereka lambat mencetak gol begitu. Bukan lambat mencetak gol, maksudnya kurang bisa mencetak gol begitu. Itu kan menjadi PR bagi timnas Indonesia di berikutnya, apalagi ini main di kandang sendiri. Jadi aku harap sebelum datangnya Elian Reinders ataupun Ale Romeni dan sebagainya, ya berbenah dulu sisi depan, supaya nanti kalau udah dapat pemain-pemain baru kan bisa lebih tajam lagi begitu kan. Seperti macam Jerman 2014 atau Spanyol 2024, kita nggak tahu. Tapi yang berharap yang terbaik lah untuk Indonesia di laga berikutnya. Iya ya,
Tadi kamu bilang Australia harus berbenah lawan Indonesia, ini Indonesia bukan main-main. Ya mending nggak usah berbenah lah, kalau menurutku ya mending main-main kayak kemarin aja. Kalau bisa lebih buruk harapan kita. Tapi yang jelas Indonesia kalau aku bilang pasti akan melakukan inisiatif karena main di kandang. Aku hanya worry sama rumput, sebenarnya rumput di GBK ini. Meskipun ya sudah dilakukan revitalisasi segala macam, dan tadi aku barusan lihat Eric Thohir meninjau persiapan bagaimana rumput yang sekarang, dan kemarin kita juga sudah ke-spill dikit waktu misa bersama Paus Fransiskus itu sedikit disiarkan di semua TV, kelihatan rumput yang begitu hijau. Namun aku ketika di close up kelihatan ada beberapa gelombang ya, aku masih ngeliat itu. Nggak tahu juga itu mungkin belum dipotong lagi atau seperti apa, tapi yang jelas mudah-mudahan nggak begitu, tapi yang jelas masih agak berpengaruh, tapi mudah-mudahan maksimal lah nanti di hari H ya, bagaimana rumput ini seakan selalu disiram segala macam, disiram, dipotong menjelang hari H, karena permainan Indonesia sekarang membutuhkan rumput yang bagus. Kita bagaimana lihat kemarin stadion King Abdullah Sport City di Jeddah, benar bagus sekali rumputnya, itu mirip karpet malahan, dan aliran bola kita enak banget terutama babak pertama. Dan dia betul PR di babak kedua itu passing kita sangat kelihatan lemah ya, karena ya mungkin kembali itu ke faktor fisik sih menurutku. Tapi mudah-mudahan fisik pemain kita bisa recovery cepat, dan kita akan bisa mainkan Justin Hubner di perandingan besok. Jadi mungkin kalau aku prediksi Nathan akan didorong ke tengah lagi bersama Tom Haye, di kiri Verdong, di belakang Hubner, JHS dan Skirido, di kanan mungkin Sandy Walsh lagi, di depan itu mungkin ada Rafael, ada Ragnar, satu lagi entah Marcelino entah Witan cukup oke lah kalau aku bilang kemarin. Marcelino ya kemarin belum begitu kelihatan. Nah, mudah-mudahan the winning team itu bisa membuat 3 poin pertama kita di kualifikasi Piala Dunia round 3. Oke, buat kalian yang ada di Jakarta dan sekitarnya ataupun di kota-kota lain, jangan lupa nonton timnas. Boleh langsung, ini tiketnya masih tersedia kalau nggak salah sampai hari ini. Silakan nonton, yang jelas pantengin terus jam 19.00 10 September. Hari Pahlawan, semoga 11 pemain yang timnas yang bermain menjadi pahlawan untuk negara ini. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar bola. Salam sepak bola. Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Ciao.